بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya teman-teman? Siswa kelas 5 SD Islam Imam Syafi'i Sangatta. Semoga hari ini, hari Selasa tanggal 27 Juli, kalian dalam keadaan yang sehat, tak kurang suatu apapun. Bagaimana hari ini kalian masih semangat untuk belajar? Sebelum belajar, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Teman-teman, hari ini kita masih mempelajari buku tematik 5 ya, yaitu tema 1. Insya Allah hari ini kita akan menyelesaikan subtema yang pertama, yaitu organ gerak hewan, pembelajaran kelima dan keenam. Adapun pembelajaran 5, kita akan belajar 1. Ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. 2. Menemukan ide pokok dalam teks bacaan. 3. Membuat gambar ilustrasi cerita. Materi pertama yaitu ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. Teman-teman, lihatlah gambar berikut ini, yaitu seekor kelinci dan seekor siput. Ahmad berada di kandang kelinci. Ahmad melihat ada seekor siput sedang berjalan perlahan. Ahmad pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakan dari kedua hewan tersebut sangatlah berbeda. Kelinci memiliki gerakan yang lincah, bisa meloncat, berlari, ke sana kemari. Sedangkan sebaliknya, siput bergerak sangat perlahan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Ahmad penasaran. Teman-teman, dari gambar di atas, mari kita temukan perbedaan kedua hewan tersebut. Perbedaan apa sajakah yang bisa kalian temukan pada kedua gambar tersebut? Nah, mari kita tuliskan di tabel berikut ini. Nah, ini adalah perbedaan dari kelinci dan siput. 1. Kelinci merupakan hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Sedangkan siput merupakan hewan avertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. 2. Kelinci mempunyai gerakan yang lincah dan cepat, sedangkan siput gerakannya lambat. 3. Kelinci berpindah tempat dengan berlari, berjalan, dan meloncat, sedangkan siput berpindah tempat seolah-olah merayap. 4. Tubuh kelinci dipenuhi dengan bulu, sedangkan tubuh siput dilindungi cangkang yang keras. Nomor 5. Kelinci berkembang biak dengan beranak atau melahirkan, sedangkan siput berkembang biak dengan cara bertelur.
Nah, itulah teman-teman perbedaan dari kedua hewan tersebut. Nah, sekarang kita akan mengamati organ gerak siput. Nah, ini adalah organ gerak siput. Kita akan mengamatinya. Hewan siput mempunyai kaki perut dengan bentuk pipi dan lebar. Fungsinya yaitu fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Nah, organ gerak dari siput yaitu kaki perut pada siput ya. Materi selanjutnya yaitu menemukan ide pokok dalam teks bacaan. Teman-teman, silahkan kalian buka buku tematik 5, tema 1 halaman 50 dan 51, yaitu ayo membaca. Menentukan ide pokok dalam teks bacaan. Selanjutnya kalian membaca cerita tentang atau cerita yang berjudul Siput Bukanlah Hewan Lemah. Dari situ kalian bisa mengambil ide pokok dari setiap paragraf yang ada di teks bacaan tersebut. Misalkan, mari kita lihat ya. Berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang masing-masing paragraf. Nah, ini sudah kita buat ya. Paragraf 1, 2, dan 3. Ide pokoknya juga sudah ada di situ. Kalimat pengembangnya juga sudah ada. Mungkin ada yang tertukar sebagian. Paragraf 1 kalau nggak salah. Paragraf 2 dan paragraf 3 ya. Ketukar. Nah, paragraf 1 silakan kalian lihat di buku halaman 50. Nah, di situ menurut sebagian orang, siput dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Maka jawabannya atau ide pokok dari paragraf nomor 1 yaitu ini. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Biasanya ya teman-teman, ide pokok dari suatu kalimat itu berada di awal-awal bacaan pada setiap paragrafnya. Diulang ya, ide pokok biasanya berada di awal kalimat pada setiap paragrafnya. Coba kalian lihat di teks bacaannya. Menurut sebagian orang, siput dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Nah, di sini tadi pada paragraf 1 ide pokoknya persis sama ya. Sesuai dengan yang di buku halaman 50. Nah, kalimat pengembangnya silahkan kalian baca. Bahkan karena gerakannya yang lamban, bla 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 bla, karena tubuhnya yang penuh lendir. Nah, itu adalah kalimat pengembang. Selanjutnya paragraf 2-nya coba kalian lihat di buku. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Adakah di bukunya? Atau nomor 3 dulu ya. Yang nomor 3, siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daun. Coba kalian buka atau lihat di halaman 50. Siput merupakan paragraf 2 ya. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam menguraikan serpihan daun-daunan. Nah, persis sama ya. Paragraf 2 yang ini paragraf 2 nih. Paragraf 2 yaitu ide pokoknya siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Nah, gampang bukan?
Nah, silakan teman-teman, kalian bisa mencari di setiap paragraf ide pokoknya itu apa. Itu tadi ya sudah dijelaskan, ide pokoknya yaitu biasanya kalimat yang berada di awal paragraf. Sekali lagi, ide pokok biasanya yaitu kalimat yang berada di awal pada setiap paragrafnya. Ya, jangan lupa. Materi selanjutnya membuat gambar ilustrasi cerita. Yang pertama yaitu realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan yang berjudul Kapal Dilanda Badai, karya Raden Saleh. Mari kita lihat bersama-sama lukisannya seperti apa. Nah, ini teman-teman lukisannya seperti lukisan aslinya ya, seperti keadaan aslinya. Bentuknya, ukuran, dan tata letaknya. Kalian bisa lihat judulnya dan keadaan dari lukisan tersebut sangat mirip ya, yaitu sebuah atau berapa ada kapal yang diterjang badai. Selanjutnya, karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. 3. Kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berubah atau berupa tokoh, binatang, atau manusia. Yang terakhir, dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Nah, teman-teman, jika di antara kalian ada yang mempunyai bakat melukis, yaitu entah melukis yang realis, karikatur, kartun, dekoratif, kalian tentunya sebagai seorang muslim harus mempunyai aturan-aturan dalam melukis ya. Di dalam Islam tentu saja kalian sudah tahu, insya Allah kita boleh melukis apa saja terkecuali atau kecuali makhluk hidup atau makhluk yang bernyawa. Sekalipun kalian harus menggambar makhluk yang bernyawa, kalian harus mentiadakan bagian wajah atau memutus lehernya ya, kalau kalian mau menggambar makhluk bernyawa. Materi pembelajaran 6, kita akan belajar 1. Menyusun cerita, 2. Menentukan atau menemukan ide pokok, 3. Organ gerak hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Teman-teman, materi selanjutnya yaitu menyusun cerita. Pada pembelajaran yang ke-6 ini, kita akan mempelajari tentang mengamati gambar. Kalian dapat menyusun cerita secara benar. Dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok masing-masing paragraf secara percaya diri. Tentunya tadi pada pembelajaran 5 kita sudah mempelajari bagaimana cara kita menemukan ide pokok dari setiap paragrafnya ya. Nah, ceritanya sudah disusun, ada di dalam buku paket kalian ya, halaman 55. Nah, di sini ada gambar kandang kelinci dan
orang dewasa serta anak kecil yang sedang membantu bersih-bersih. Nah, di sini juga sudah kalian bisa temukan ide pokoknya, sudah ada di setiap paragrafnya. Paragraf 1, ide pokoknya Edo berkunjung ke rumah Pak Rudi. Paragraf 2, ide pokoknya kandang kelinci Pak Rudi terletak di belakang rumah. Dan sampai paragraf 5, kandang kelinci yang bersih menjadikan kelinci sehat. Nah, dari ide pokok ini coba kalian cek kalimatnya atau ceritanya ya. Nah, paragraf 1 tadi sudah ditulis ya. Edo berkunjung ke rumah Pak Rudi pada sore hari. Nah, ini adalah ide pokok paragraf pertama. Selanjutnya, kandang kelinci Pak Rudi terletak di belakang rumah. Ini adalah ide pokok paragraf 2. Selanjutnya paragraf 3, Edo membantu membersihkan kandang kelinci. Paragraf 4, Edo membersihkan sisa makanan kelinci. Dan yang terakhir, paragraf 5, kandang kelinci yang bersih menjadikan kelinci sehat. Itulah ide pokok dari teks bacaan membantu Pak Rudi membersihkan kandang. Materi selanjutnya sama ya, menemukan ide pokok. Tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Ya, kalau di buku paket kalian bisa buka buku halaman 56, yaitu gerak kupu-kupu. Nah, di situ kalian tinggal mencari kalimat-kalimat yang ada di bagian awal pada setiap paragrafnya. Itu adalah merupakan ide pokok ya, ide pokok. Nah, nomor 1, kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Paragraf kedua, kupu-kupu termasuk hewan serangga. Dan nomor 3, tahukah kamu sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan? Paragraf 4, kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Itulah teman-teman cara menemukan ide pokok pada sebuah cerita ya. Materi terakhir kita akan membahas mengenai organ gerak hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Nah, teman-teman, silakan kalian amati ya. Hewan vertebrata dan hewan avertebrata yang akan kita bandingkan sesuai dengan hal pembandingnya. Misalkan tulang belakang. Hewan vertebrata tentunya memiliki tulang belakang, sedangkan hewan avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Gerakannya hewan vertebrata lincah dan cepat, sedangkan hewan avertebrata memiliki gerakan yang lambat. Cara bergerak, hewan vertebrata berpindah tempat dengan berlari, berjalan, dan meloncat. Persis seperti kelinci ya, contohnya. Sedangkan hewan avertebrata, cara bergeraknya berpindah tempat seolah-olah dia merayap ya, atau sangat lambat sekali dia bergeraknya. Nah, itulah teman-teman organ gerak hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Semoga kalian bisa paham ya, teman-teman. Baiklah teman-teman, sebelum kita berpisah hari ini, silakan kalian kerjakan tugas halaman 49 ya, yaitu kalian membuat tabel nama organ gerak hewan avertebrata dan fungsinya. Di situ ada 10
ada 8 ya, maaf. Ada 8. Silakan kalian tulis nama hewannya apa, nama organ geraknya apa, dan fungsinya apa. Baiklah teman-teman sekalian, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.